Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hambali, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membawakan tema tentang perilaku keuangan korporasi. Perilaku keuangan korporasi adalah pendekatan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan oleh perusahaan yang melibatkan faktor psikologis dan sosial selain aspek rasional dan teknis. Fokus utamanya adalah bagaimana perilaku para pengambil keputusan seperti CIO, CFO, manajer keuangan mempengaruhi kebijakan keuangan perusahaan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah overconfidence, terus herding behavior, bias optimisme, agency problem. Eee, Lalu ada contoh perilaku keuangan korporasi, keputusan investasi. Perusahaan berinvestasi besar-besaran karena CIO terlalu optimis terhadap prospek pasar. Kedua ada keputusan pembiayaan. Manajer lebih memilih utang dibanding menerbitkan saham, ingin mempertahankan kontrol kepemilikan. Pembayaran dividen. Perusahaan tetap membayar dividen saat rugi karena ingin menjaga reputasi di mata investor. Lalu ada tujuan mempelajari perilaku keuangan korporasi, memahami bahwa keputusan keuangan tidak selalu rasional, menjadi dasar dalam meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, membantu perusahaan menghindari kesalahan pengambilan keputusan akibat bias perilaku. Berikut ada strategi untuk meningkatkan keputusan keuangan korporasi. 1. Pelatihan kesadaran finansial dan psikologis untuk manajer. 2. Audit internal dan transparansi untuk menghindari penyimpangan perilaku. 3. Keterlibatan dewan komisaris dan pemegang saham dalam pengawasan keuangan. 4. Menggunakan data dan analitik untuk mendukung keputusan bukan hanya intuisi. Lalu ada kasus nyatanya itu kayak kasus Enron dan Lehman Brothers. Manajer mengambil risiko besar karena terlalu percaya diri dan menyembunyikan kerugian. Lalu perusahaan teknologi startup sering menunjukkan overinvestment dalam pengembangan produk karena optimisme yang tinggi. Ada juga teori-teori terkait perilaku keuangan korporasi. Itu ada agency teori, pecking order teori, behavior corporate finance, market timing teori. Lalu eh, strategi untuk meningkatkan pentingnya memahami perilaku keuangan korporasi bagi manajemen menghindari bias psikologis dalam pengambilan keputusan. 2. Bagi investor menilai apakah manajemen bersikap rasional atau spekulatif. 3. Bagi regulator menyusun kebijakan yang mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Ada juga yang namanya aspek utama dalam perilaku keuangan korporasi. Keputusan investasi atau capital budgeting. Eh, Contohnya adalah keputusan terkait penggunaan dana perusahaan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan nilai jangka panjang. Contohnya membangun pabrik baru, membeli mesin produksi, mengembangkan produk baru. 2. Keputusan pendanaan atau financing decision. Itu contohnya itu seperti berhubungan dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Sumber pendanaan bisa berasal dari internalnya ditahan, eksternalnya pinjam. Ada juga yang namanya manajemen model kerja, working capital management. Adalah pengelolaan keuangan jangka pendek yang berkaitan dengan aset lancar dan kewajiban lancar. Contoh pengelolaan kas, pengelolaan persediaan, pengelolaan piutang dan utang dagang. Lalu ada juga namanya keputusan dividen. Adalah kebijakan perusahaan dalam mendistribusikan laba kepada pemegang saham atau menahannya untuk ekspansi. Bentuk dividennya adalah dividen tunai, dividen saham, tidak membayar dividen reinvestasi. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.